aku mulai bacain pertanyaan teman-teman yang live di TikTok Teh. Ya, oke, silahkan Mas. Ada 1.700 yang stay mendengarkan Teteh. Oke. Apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat ekonomi rumah tangga saya hancur Teh? Oke. Itu Teh. Teh Feby, apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat rumah tangga saya hancur Teh? Gini teman-teman, perenungannya. Nih, buat Mas Hendra sama aku ya, perenungannya gini. Apakah kita bisa menolak takdir? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak ketika seseorang harus pulang atau meninggal dan lain-lain? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak realita itu hadir di dalam kehidupan kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu diizinkan hadir, Mas. Oke. Semua itu diizinkan hadir for the best reason. Untuk sebuah reason atau alasan yang pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Perenungan pertama itu ya, bahwa kita tidak bisa menolak ketika sebuah realita itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa tolak. Itu pertama perenungannya. Kedua, sadari sebagaimana di dalam, seperti itulah yang di luar. Betul. Itu rumus. Ya, iya. Hukum cermin ya. Sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Ketika di luar atau di dalam realita kamu dihianati seseorang yang membuat rumah tanggamu hancur, rasanya apa? Sedih pasti ya, kecewa pasti, marah pasti. Berarti di pantulan cermin, ini ada sedih, kecewa, marah. Pantulan cermin datangnya dari mana, Mas? Dari kita, dari Hasanah dalam. batin kita. Berarti sebetulnya si peristiwa ini datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul. Kita yang menariknya gitu Teh. Betul. Semua yang terekam itulah yang mengundang realita itu terjadi dalam kehidupan kamu. Siapapun itu, mau judulnya penipu atau siapapun, mereka hanya tukang pos yang mengantarkan kamu menjadi sadar bahwa ada luka, bahwa ada sedih, bahwa ada takut, bahwa ada trauma, bahwa ada kekesalan. Sedih, luka, trauma, takut, dan kekesalan ini itu muncul di pantulan realita hidupmu. Sebagaimana di luar, seperti itulah di dalam. Jadi ketika realitanya kamu masih ketemu penipu yang bikin kamu marah dan kecewa, realita itu adalah cerminan batin. Cerminan isi di dalam jiwamu, ada peristiwa apa aja di masa lalu. Kalau kamu tahu itu nggak enak, selesaikan. Kalau kamu tahu itu nggak enak, duduk untuk menerima. Karena solusinya teman-teman semua simpel sekali. Duduk untuk menerima. Aku ketipu, aku kesel, aku marah. Nggak apa-apa Mas, boleh. Aku marah, aku kesel sama penipu itu kurang aja, nggak apa-apa, luapin aja. Alirin aja, alirin. Mau nangis, gogoakan, wah nangis gitu, sehari semalam misal. Nggak apa-apa Mas. Akui aja rasa itu ada. Aku lagi kecewa, akui aja. Aku lagi marah, nggak apa-apa, udah alirin aja. Karena ini pesan semesta yang terwujud dalam realita hidupmu, yang sebetulnya PR ini tuh minta diberesin gitu, minta diselesain. Dia tersimpan di bawah sadar kamu, nggak bisa ngalir. Muncullah peristiwa-peristiwa itu, sesuatu yang nggak pernah kamu terima selama ini. Sama kayak anak kecil lah Mas, anak aku lah, Muhammad Al-Fatih nih. Ketika ibunya nggak perhatiin dia, ibu iya nak sebentar. Ibu iya nak sebentar, bentar lagi dia guling-guling tuh Mas depan aku. Nggak, aku abaikan juga nih, aku tolak. Itu bantal sofa dilempar-lemparin sama dia. Itu kan sama kayak cerita lupingan. Pertama kecil kita nggak ngeh untuk ngeberesin, untuk duduk menerima. Jadi 2 kali lipatnya gede, nggak diterima juga. Jadi 2 kali lipatnya lagi nggak diterima juga. Ini sama Mas, kisah nyata dari peserta privat online. Di masa lalu dia pernah dibully waktu TK. Dibully waktu TK
pensilnya diambil, pernah dipatah-patahin sama temennya. Anehnya temennya itu selalu ngejek-ngejek dia terus. Nih, bulian di TK itu kan juga nggak tahu cara melepas waktu TK. Terjadi lagi di SMP. Zaman SMP Mas Hendra ngalamin geng-geng gitu nggak? Ada geng yang ganteng, geng yang pintar, ada geng-geng gitu ya. Iya. Nah dia ngerasa cupu gitu. Cupu tuh maksudnya nggak bergabung di dalam geng-geng itu. Jadi merasa kayak dibully juga tuh waktu SMP. Termarginalkan ya. Iya, termarginalkan. Pada saat kuliah dia masuk salah satu ini tertentu tuh dulu tuh viral banget Mas, ada apa ya, senior yang ospekin. Oh itu aku tuh. Aku yang ospekin balas dendam juniornya tuh. itu parah banget. Sampai waktu itu si alumni ini bilang mau bunuh diri loh. Aku dulu teh, kalau yang tak dendam berantai Iya. gitu kan jadinya kan. rumput laut mentah tuh aku suruh makan ya. Oke. Nggak mau makan kan, anaknya kan gua ya gitu, tak ancam kan, tak pukuli perutnya, masuk ke itu teh, masuk ke Masya ke Allah. puskesmas. Aku merinding teh, wah ini masuk penjara. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai meninggal dan akhirnya dari situ mungkin dia takut atau apa sama aku ya. Tapi kita jadi Temen bersahabat, ya kan? Nah, ini aku mau balik cerita. Dulu, berarti kamu seniornya yang kayak Iya, gitu. iya, karena aku dulu digituin deh. Oh, nah itu Iya. dia. Itu kan sebetulnya kan berantai kan. Kamu digituin, berikutnya aku nanti juniorku tak gituin gitu kan. Nah ini terjadi nih sama anak ini. Akhirnya si luka, ketakutan, kebingungan, kecemasan dan rasa tertekan. Nah rasa tertekan itu terjadi lagi loh pada saat dia menikah. Terjadi lagi pada saat dia menikah. Kebetulan pasangannya itu bekerja di satu lokasi tertentu. Dia merasa tertekan sama keluarga dia, tertekan juga sama bosnya. Jadi pada saat aku tracing, aku bilang, bukankah rasa tertekan ini awalnya dari sini ya? Bukankah rasa tertekan pada saat waktu di ospek ini rasanya sama ya? Dia bilang, Allahu Akbar Teh Febi, kok bener ya, kok rasanya sama? Ini adalah sebuah cerita yang belum kamu selesain. Ya ayo kamu selesain. Tapi tuh pertanyaannya gini Teh, ini kan ada rasa tertekan. Ini kalau aku lihat dia powernya semakin gede Teh, kata dia gitu. Ini kan gak diterima nih, pertama looping ke bos dia. Dia merasa tertekan sama bos dia selama 2 tahun. Level tertekannya bisa dikatakan 2. Berikutnya lagi bosnya pindah, ganti bos baru. Tapi tekanan loopingan tertekannya jadi 4. Berikutnya begitu lagi dan gak selesai-selesai. Makanya dia kemarin itu nyari solusi, ini aku harus apa, ketemulah ngaji Ros. Ketemulah cerita Bandan Revolution tentang melepaskan itu. Sip. Boleh ikut kelas teteh nggak? Masya Allah. Gimana caranya? Ikut kelas teteh, caranya WhatsApp Mbak Dara. Oh, betul teman-teman. Hubungi admin di Ngaji Roso ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut yang paling rendah dulu, basic dulu, hanya 350.000. Iya betul. Ya. Hari Senin ya. Tanggal 6 pokoknya. 6. Tanggal 6 ya. Quantum Alignment, yes. Quantum Alignment. Silakan kalau misalnya banyak yang mau ikut ya. 200 peserta lebih biasanya ya teman-teman ya. Iya betul. Jadi pelan-pelan teman-teman pelajari pola itu deh teman-teman. Kalau masih ada yang nggak enak, berarti masih ada yang belum selesai di ranah batin. Nah, gitu aja. Simpel. Kalau misalnya, kamu katanya mau bacain pertanyaan. Oh iya. Iyalah 15 menit terakhir atau apa gitu lah. Aku capek soalnya. Silakan. Silakan Mas Habib. Kita ganti suara dulu. Iya. Ganti suara ini dulu. Bagus pertanyaannya Bu. Ini ganti suara dulu. Ibu-ibu pasti akan seneng. Iya. Pokoknya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus silakan ditanyain aja, nggak apa-apa. Ini akan dibacakan sama Habib, bukan Mbak Alawi. Silakan Mas Habib. Pertanyaan, membaca dari pertanyaan teman-teman. Ya. Kalau merubah sifat anak yang kurang baik itu bagaimana? Oke. Bagaimanakah cara merubah anak yang kurang baik? Oke. Pertama, pelan-pelan sadari.
bahwa anak-anak adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayangan dirimu. Anak-anak itu adalah cerminanmu. Jadi memperbaiki anak yang kurang baik, ini ibunya yang harus rilis dulu. Karena anak-anakmu adalah pantulanmu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu berinteraksi sama anakmu? Kurang baik teh, iya, rasanya apa yang kamu rasakan? Aku sedih teh, aku kecewa teh, aku marah teh, misal gitu ya. 3 kata ini yang harus dirilis. Sadari ada 3 rasa ini, lalu kamu flashback dulu. Di masa kecilnya kamu, pertama kali kamu sedih, kecewa, dan marah kapan? Nah, ketika udah ketemu nih, oh ya, aku melihat bapak dan ibuku berantem. Jadi aku sedih, aku kecewa sama bapakku misalnya. Nah, rasa itu, izinkan kamu sadari ada, lalu izinkan kamu terima rasa itu. 1 menit aja. 1 menit aja, duduk diem. Duduk diem untuk menyadari rasa itu ada dan menerima rasa itu apa adanya. Kuncinya cuma itu sebetulnya. Sadari dan terima. Setelah itu pertanyaan berikutnya, mau dipegangin terus atau kamu mau izinkan dilarutkan ke energi cinta tanpa batas? Izinkan dilarutkan teh, ya udah, pakai napas aja ngelarutinnya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Lakukan itu selama 30 hari. Wah, ini bocor halus, Bib. Lakukan itu selama 30 hari. Setelah itu, ada satu lagi yang harus dilakukan. Sending love anakmu. Nah, itu semua ada tuh. Di materi Bandan Revolution itu nanti dikasih. Atau kalau teman-teman mau ngerasain kita rilis bareng, yuk kita ketemu Senin. Ada Quantum Alignment Senin. Kita rilis yuk lapisan endapan emosi dirimu, sehingga nanti ketika batinmu masih ada sedih, luka, cemas, takut, itu dirilis, dilepaskan, kan otomatis sudah jadi kosong tuh. Ketika udah jadi kosong, isilah dengan sesuatu yang baru. Bersyukur, berterima kasih, sehingga datanya juga jadi membaru. Ketika batinmu datanya baru, kira-kira pantulannya bakal jadi baru nggak, Mas Abi? Jadi baru deh. Yes. Kira-kira kalau data di sini udah rapi, pantulan cerminan bahasa tubuh si anak bakal jadi berubah nggak? Berubah. Pasti berubah. Dan ini testimoninya sudah sangat banyak sekali terjadi di alumni. Tadinya anaknya kabur, Mas Habib. Ada satu lagi waktu itu testimoni ibu-ibu, Teh Feby, aku mau dibunuh oleh anakku. Ini kisah nyata, Mas. Beneran kisah nyata, Mas. Nangis-nangis di WhatsApp pakai emotion nangis gitu. Tete tolong aku mau dibunuh sama anakku, apa yang harus aku lakukan? Aku dikejar-kejar pakai pisau teh sama anakku. Aku nggak nanya masalahnya apa, aku nggak nanya. Karena aku nggak butuh ceritanya. Aku hanya butuh rasanya. Yang kamu rasakan apa? Sedih teh. Terus yang kamu rasakan apa lagi? Kecewa teh. Yang kamu rasakan apa lagi? Marah teh. Duduk yuk sama rasa itu. Flashback. Ternyata kisah dia dulu pernah pelecehan seksual. Dia duduk untuk menerima dan memaafkan, dia lepaskan, dia sending love anaknya. 1 bulan kemudian membaik, Mas Habib. Dia WhatsApp lagi, nanti deh ya screenshotnya aku cari ya, nanti aku kirim ke kamu, Mas. Dia bilang, terima kasih banyak. Aku sekarang sudah bestie sama anakku. Wah, itu Mas Hendra. Rasa bahagianya ya di sini tuh yang kayak aku yang ngalamin. Nah, kisah-kisah seperti itu yang luar biasa gitu. Jadi ini membuktikan sekali apa yang ada di dalam, seperti apa yang di dalam, seperti itulah yang di luar. Sebagaimana di luar, seperti itulah yang di dalam. Bahwa daleman batinmu lah yang memantulkan realitamu. Jadi sekali lagi aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, di dalam realita kehidupan kita hanya ada kita, lapisan endapan emosi kita, dan Tuhan yang menciptakan kita aja. Gak usah menyalahkan orang, gak usah menyalahkan suami kamu,
Gak usah menyalahkan anak kamu, gak usah menyalahkan mertua kamu, bos kamu, teman kamu, atau siapapun itu. Ketika realita di luar masih sangat menyedihkan, sadari bahwa itu adalah pantulan dalamanmu. Duduk untuk menyadari, untuk kamu terima semua cerita pahit, sedihnya kamu. Setelah itu, izinkan kamu ikhlaskan. Izinkan ikhlaskan, izinkan alirkan. Nggak usah disimpan di tubuh, karena kan itu sampah batin, sampah emosi-emosi batin, nggak usah dipegangin. Izinkan dilarutkan, izinkan dialirkan. Gitu Mas Habib jawabannya, ya. Jawabannya adalah rilis dan sending love. Yes. Membaca testimoni dari teman-teman. Ya. Makasih ya. Aku udah praktekin bicara dengan semesta. Uang masuk ke rekening lebih dari 300 juta. Wow, udah dipraktekin? Udah. Manifest berarti? Manifest, bicara dengan semesta, uang masuk ke rekening lebih dari 300 juta. Masya Allah. Nah ini salah satu kunci yang aku jarang banget nih Mas Hendra ceritain ke banyak teman-teman. Aku tuh biasa ketika ada masalah apapun, ada satu judul, Ask to Universe. Jadi bertanya ke semesta, dengan tanya ngomong ke dalam diri gitu. Karena kan ini ada semesta di dalam, ada semesta di luar. Jadi aku biasanya gini, waktu dulu zaman COVID, aku sama Telina, teman kita yang di Bandung, itu bantuin UMKM yang pada jualan, omsetnya lagi pada turun. Waktu itu aku bantuin promoin, tapi waktu itu Wali Kota Bandung ada mau memfasilitasi beli makanan UMKM itu dan dijual di PNS ASN ya, ASN. Tapi harus dikurasi, otomatis harus ada chef yang mengkurasi itu. Aku nggak punya temen chef. Lalu aku mikir, aku sholat tahajud, terus aku berdoa, aku bilang gini, aku ask to universe, aku bilang gini, ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya? Ini UMKM mau dibantu sama wali kota, tapi butuh dikurasi produknya. Syaratnya harus ada chef yang kompeten. Aku nggak punya temen chef. Nih kuncinya di sini. Ya Allah, semesta yang baik, tolong kasih tahu aku dong. Aku bisa dapetin chef yang buat kurasi bantu UMKM dari mana ya? Tolong kasih tahu ya. Setelah itu udah aku lepasin. Request pertanyaan lalu lepasin. Udah, terus aku lupa. 2 hari kemudian kakakku telepon dari Amerika, nelfon, Feb, aku mau ada reuni SMA 2. Aku nggak bisa datang, Feb aja yang datang. Itu ketua panitianya ada tuh, Erik. Dia dosen NHI, dia chef. Dia chef internasional, dia koki di Mekah Madinah untuk haji dan umroh. Intinya ngapain kakakku nerangin coba? Kakakku ngapain nerangin gitu? Di situ aku mulai, terjawablah pertanyaanku. Itu nomor teleponnya Erik, telepon Erik Feb gitu. Kebetulan aku juga berteman sama Erik, tapi aku nggak tahu kalau dia chef, orang dia teman kakakku. Lalu akhirnya kita komunikasi lah, Erik chef, iya udah lama. Aku dosen NHI, aku dosen senior. Aku juga suka kurasi orang-orang catering buat lolos ke Mekah Madinah untuk makan haji umroh. Masya Allah, Rik, bantuin UMKM mau nggak? Dan itu sering Mas, sering sekali. Pokoknya aku setiap ada masalah apapun nih teman-teman boleh praktekin ya. Nggak usah nanya jauh-jauh, tanya ke dalam dirimu. Yang paling sering gini, 2019 ya, 2019. Saldonya belum bikin nyaman. Kalau lihat saldo masih suka sakit perut 2019. Aku sering gini, ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya? Mbak belum dibayar, token listrik bunyi, ini pampers anakku juga, mama butuh aku transfer. Ini total aku butuh sekitar 5 juta. Dari mana ya aku dapetinnya? Tolong kasih tahu aku dong. Kayak gitu Mas. Ask to universe. Boleh dipraktekin sama teman-teman. Kejadiannya apa coba Mas? Kejadiannya pagi-pagi temanku ada nelfon,
Feby, anak HIPMI. Aku kebetulan bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Anak ini telepon gini, Feby, bantuin aku dong. Aku lagi panen, cuma ini panennya banyak banget. Ini ada 200 ton, tapi bingung nih Feb, mau ngebuang kemana nih panenan. Sementara aku butuh nih buat anak sekolah, masuk sekolah Feb. Oh oke, speknya dan lain-lain kirimin ke aku dong. Sampelnya juga kirim ke rumah. Oke, gambarnya kirim. Aku tampung tuh. Oke. Berikutnya aku apain ya? Oh, aku taruh WhatsApp story kan, masukin ke grup HIPMI. Hai guys, siapapun yang butuh beras, ini ada stok ya 200 ton. Jadi tetap harus ada gerak. Iya. Nggak cuma nanya ke semesta terus nggak bergerak, ya nggak bisa. Betul. Jembatan kejadiannya dari mana? Nah, lalu aku kirimin lah ke beberapa grup WhatsApp jaringan pengusaha nasional, HIPMI, dan beberapa teman-teman lain. Itu selang setengah jam deh dari situ. Yang WhatsApp adalah komunitas Harley Davidson. Teh Feby, kita mau ke Garut teh. Ini anak-anak Harley mau donasi nih, teh mau ikutan bagiin nggak? Oke, boleh. Teh, butuh bantuan teh. Teh punya link channel beras nggak? Jadi kerjaan aku tuh Mas Hendra, selain sharing materi Abundant Revolution, aku itu biro jodoh Mas. Oh iya. Menjodohkan yang punya beras sama yang mau beli beras, gitu jodohin. Iya. Yang punya motor sama yang mau beli motor, jodohin. Itulah uang masuk ke dalam rekening aku tuh dari situ sumbernya. Entah itu jual beli motor, jual beli spare part, jual baju, jual beras, jual perusahaan juga pernah gitu, rumah, tanah, apa aja deh Mas aku. Dari situ tuh, jadi cuma Ask to Universe. Berikutnya apa yang terjadi? Temen aku yang punya beras transfer aku 2,5 juta. Temen aku yang beli beras, aku nggak minta, transfer aku 2,5 juta, 5 juta. Pas seperti apa yang diminta. Iya. Berikutnya aku kuantum jamin lagi, 10 juta nanya lagi. Gimana caranya ya 10 juta masuk? Kejadiannya apa coba? Temen ada yang mau beli Harley.